Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Pratama Putra dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Angkatan 24, Lokal A3, NPM 2440501090. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ketepatan penulisan dalam kalimat efektif. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang ketepatan penulisan dalam kalimat efektif, pasti semua belum pada tahu apa itu kalimat efektif. Oke, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan maksud penulis dengan jelas dan tepat kepada pembaca. Dalam konteks hukum, kalimat efektif harus mengandung ketetapan hukum yang diperlukan. Hal ini mengingat bahwa dokumen hukum harus menghindari ambiguitas yang bisa menimbulkan berbagai interpretasi. Lanjut, apa sih tujuan dari kalimat efektif? Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kesalahan interpretasi dalam dokumen hukum, seperti kontrak, undang-undang, dan putusan pengadilan. Oke, baik. Selanjutnya, kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Yang kedua, kesatuan atau unity. Yang ketiga, keringkasan atau brevity. Yang keempat, kebenaran dan ketetapan atau actuary. Oke, yang pertama ada kejelasan atau clarity. Apa itu kejelasan atau clarity? Kejelasan atau clarity adalah penggunaan istilah hukum yang tepat dan mudah dimengerti oleh semua pihak. Sangat penting karena setiap kata dalam dokumen hukum memiliki arti yang spesifik. Yang kedua, kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity adalah kalimat harus berfokus pada satu ide utama, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah tanpa ada pengalihan fokus. Lanjut, yang ketiga, keringkasan atau brevity. Kalimat harus disusun dengan kata-kata yang ringkas, tanpa mengurangi makna yang ingin disampaikan. Kalimat yang terlalu panjang atau rumit dapat mengaburkan maksud yang ingin disampaikan. Lanjut, yang keempat, ada kebenaran dan ketetapan atau actuary. Apa itu actuary atau kebenaran dan ketetapan? Itu adalah kalimat hukum harus tepat secara teknis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyusunan kalimat yang tidak dapat mengarah pada kesalahan hukum atau penafsiran yang keliru. Oke, itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Ada 4 ciri-cirinya ya. Selanjutnya, contoh penggunaan kalimat efektif dalam dokumen hukum. Dalam perjanjian hukum, para pihak sepakat untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 perjanjian ini. Dan setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah yang dibayar. Kalimat di atas jelas dan efektif karena menyebutkan ketentuan secara spesifik mengenai kewajiban pembayaran dan sanksi keterlambatan dengan angka yang terperinci. Dalam peraturan perundang-undangan, setiap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu 30 hari setelah mulai beroperasi akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalimat ini singkat, jelas, dan memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban dan konsekuensinya. Oke, lanjut. Tadi sudah pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan contohnya. Selanjutnya, tantangan dalam penggunaan kalimat efektif. Di bidang hukum, meskipun penting, penggunaan kalimat yang efektif dalam hukum tidak selalu mudah. Banyak dokumen hukum, seperti kontrak dan undang-undang, yang memiliki bahasa teknis yang rumit. Oleh karena itu, seorang penulis hukum harus mampu menyusun kalimat yang mengakomodasikan kebutuhan legalitas dan tetap mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat. Oke, terakhir kita ke kesimpulan. Kesimpulannya, kalimat efektif sangat penting dalam bidang hukum untuk memastikan bahwa komunikasi hukum dapat dilakukan dengan jelas dan tepat. Kejelasan, keringkasan, kesatuan, dan ketetapan merupakan ciri-ciri utama dari kalimat efektif dalam hukum.
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kalimat efektif, praktisi hukum dapat menghindari kesalahpahaman dan meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Penyusunan kalimat yang baik akan memperkuat kualitas hukum dan tercapainya keadilan. Oke, sebagai penutup, menulis kalimat efektif adalah keterampilan penting yang harus dikuasai untuk menyampaikan ide secara jelas, singkat, dan tepat sasaran. Dengan ketepatan dalam memilih kata, struktur, kalimat yang baik, serta menghindari penggunaan yang berlebihan atau ambigu, pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, latihan terus-menerus dan kesadaran akan tujuan komunikasi sangat diperlukan agar kemampuan menulis kalimat efektif semakin terarah. Dengan menguasai ketepatan menulis kalimat efektif, kita tidak hanya meningkatkan kualitas tulisan, tetapi juga memperkuat kemampuan berkomunikasi secara keseluruhan. Teruslah berlatih dan terapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap tulisan Anda untuk hasil yang maksimal. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.